suatu ruang, di sana terdapat koordinat kartesius 3 dimensi. Sebuah permukaan datar terbentang di bidang XY. Permukaan ini merupakan bidang gambar dalam 2 dimensi. Keberadaan medan magnet dapat diwakili oleh garis berpanah. Dapat juga disebut sebagai garis medan magnet. Garis medan magnet dapat menuju sumbu X positif atau sumbu X negatif. Garis medan magnet juga dapat menuju sumbu Y positif atau sumbu Y negatif. Keempat kemungkinan ini dapat digambar dengan mudah dalam selembar kertas atau bidang 2 dimensi. Bagaimana jika garis medan magnet tidak berada di bidang XY? Dalam hal ini ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama, garis medan magnet menuju sumbu Z positif, yang dilambangkan sebagai titik atau dot pada bidang gambar, artinya keluar dari bidang gambar. Kemungkinan kedua, garis medan magnet menuju sumbu Z negatif, yang dilambangkan sebagai silang atau cross pada bidang gambar, artinya masuk ke dalam bidang gambar. Kita telah mengenal bagaimana cara menggambar garis medan magnet pada bidang 2 dimensi. Sekarang kita berkenalan dengan partikel bermuatan. Terdapat 3 jenis partikel ditinjau dari muatannya, yaitu partikel bermuatan negatif, partikel tidak bermuatan, dan partikel bermuatan positif. Partikel tidak bermuatan akan menjadi partikel bermuatan negatif dengan menangkap elektron. Sebaliknya, akan menjadi partikel bermuatan positif setelah melepas elektron. Elektron itu sendiri merupakan partikel yang bermuatan negatif. Selanjutnya, kita mempelajari pergerakan dari partikel ini dalam suatu area yang memiliki medan magnet. 3 jenis partikel akan bergerak lurus dari kiri ke kanan. Di sebelah kanan terdapat medan magnet menuju ke kanan, sehingga vektor kecepatan dari partikel dan vektor medan magnet saling sejajar satu sama lain atau segaris. Ketika partikel memasuki area bermedan magnet, semua partikel diteruskan begitu saja. Artinya, lintasannya masih berbentuk garis lurus. Pada percobaan selanjutnya, di sebelah kanan terdapat medan magnet masuk ke dalam bidang gambar. Saat ini, vektor kecepatan dari partikel dan vektor medan magnet saling tegak lurus satu sama lain. Ketika partikel memasuki area medan magnet, ternyata partikel bermuatan berbelok, kemudian bergerak melingkar. Sedangkan partikel tidak bermuatan diteruskan begitu saja. Hanya saja partikel bermuatan negatif dan positif berbeda dalam arah putarannya saja. Selain dua kondisi ini, partikel bermuatan juga bisa bergerak dalam lintasan yang berbentuk heliks. Kondisi terjadi ketika vektor kecepatan dan vektor medan magnet membentuk sudut tertentu, namun tidak segaris atau tidak tegak lurus. Inilah 3 jenis lintasan dari partikel bermuatan ketika memasuki area bermedan magnet. Semoga bermanfaat dan jangan lupa menonton video selanjutnya.